Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dari kelas S4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan kias dalam materi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kasih dan sayangnya kami dapat menyelesaikan masalah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena atas jasa beliau, umatnya dapat mengetahui antara yang hak dan yang batil. Dan apa yang telah beliau lakukan pada masa lampau bisa dijadikan pelajaran di kehidupan ini. Langsung saja kita ke pembahasan. Itu ada dua pembahasan. Yang pertama adalah tentang kekeliruan kias dalam materi. Lalu yang kedua ada sebab-sebab kekeliruan kias. Langsung ke yang pertama saja, kesalahan-kesalahan yang bersifat madiyah, yaitu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada materi kias, yakni pada kodiah-kodiah, di mana kias itu tersusun daripada kodiah-kodiah tersebut, dan bukan karena menyalahi syarat daripada syarat-syarat kias. Hal itu terjadi karena menggunakan mukadimah tanpa memperhatikan kebenaran mukadimah tersebut. Untuk jelasnya, di bawah ini ada beberapa contoh tentang kesalahan yang bersifat madiyah atau materi. Kesalahan-kesalahan yang bersifat madiyah ialah kesalahan yang terjadi pada materi atau isi kias dan bukan pada natijah karena menyalahi syarat-syaratnya. Di antaranya ialah menetapkan setiap satuan untuk menetapkan bagi satuan yang khusus dalam keadaan yang khusus, seperti contohnya pertama, kuda ini jalannya lambat. Setiap yang jalannya lambat menang dalam perlombaan, seperti kura-kura berlomba dengan kelinci pada cerita yang terkenal. Kuda ini menang dalam perlombaan. Mukadimah kubro pada kias tersebut adalah bohong atau salah, karena yang menetapkan pada kias tersebut setiap yang jalannya lambat untuk menetapkan bagi sebagian lainnya yang jalannya lambat. Selanjutnya, menetapkan sesuatu dalam keadaan khusus terhadap hukum yang ditetapkan kepadanya secara umum, seperti contohnya, ini daging sapi. Setiap daging sapi berguna untuk yang berpenyakit panas. Ini berguna untuk yang berpenyakit panas. Selanjutnya, menetapkan secara umum terhadap hukum yang ditetapkan kepadanya dalam keadaan khusus, seperti contohnya, ini khomer. Khomer adalah mubah karena boleh menggunakannya dalam keadaan terpaksa. Ini adalah mubah. Selanjutnya yaitu menjadikan apa yang ada pada prinsipnya, tempat apa yang ada pada kenyataannya. Ini khomer, yakni anggur yang berubah menjadi khomer setelah diperas. Setiap khomer haram untuk mendapatkannya. Ini haram untuk mendapatkannya. Sebab-sebab kesalahan kias ini ialah karena menjadikan pada muqaddimah sugro apa yang ada pada prinsipnya, yaitu anggur ke tempat apa yang ada pada kenyataannya, yaitu khomer. Selanjutnya, memberikan kepada jenis hukum nau, seperti kuda ialah hewan. Setiap hewan berpikir. Sebagian kuda berpikir. Muqaddimah kubro pada kias itu adalah bohong, karena memberikan kata hewan pada kias itu yang merupakan jenis mencakup kuda, harimau, manusia, dan lain-lainnya kepada hukum yang satu, yaitu nau, yang berada di bawahnya, yaitu manusia. Selanjutnya berpegangan kepada apa yang masyhur, seperti makan ikan dengan susu berbahaya. Setiap yang berbahaya dilarang, makan ikan dengan susu dilarang. Oke, selanjutnya, kias ini adalah kias yang fasid, karena muqaddimah sukronya adalah bohong. Sekalipun termasyhur di kalangan orang banyak, sebenarnya kemasyhuran itu sebagiannya ada yang benar, seperti keadilan itu baik, kezaliman itu buruk, dan ada pula yang tidak benar, seperti muqaddimah sukro pada kias tersebut di atas, dan seperti menggantungkan jimat akan menyembuhkan penyakit. Pembahasan selanjutnya itu sebab-sebab kekeliruan dalam kias. Sebab-sebab kekeliruan dalam kias di muka telah disebutkan bahwa meskipun pada dasarnya orang dibantu oleh aturan-aturan ilmu mantik, namun kadang terjadi juga kesalahan-kesalahan yang merusak pikirannya dan membawanya kepada sesuatu yang kesimpulan yang tidak benar. Hal itu disebabkan karena yang pertama, terburu-buru dalam menetapkan suatu keputusan. Yang kedua, mudah percaya. Yang ketiga, berpihak kepada satu pendapat. Yang keempat, berpengaruh pada. Yang kelima, kecenderungan dan syahwat. Yang keenam, senang berselisih. Dan yang terakhir adalah senang atas keindahan. Selanjutnya adalah
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.